Nilai kebajikan itu apa? Lalu 5 posisi kontrol guru itu apa? Kebutuhan dasar manusia khususnya di sini adalah siswa itu seperti apa? Serta segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu ada yang sudah mendengar atau ada yang belum pernah mendengar? Saya mau tahu yang belum pernah mendengar tentang keempat topik ini. Boleh angkat tangan? Oke, berarti semuanya baru ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Saya ikut di sini Bapak ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini yaitu pengambilan sebuah keputusan yang terkadang bersinggungan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku secara universal atau umum. Contohnya ya, saya langsung sebut contohnya. Contoh nilai-nilai kebajikan pertama tanggung jawab, kejujuran, ya, terus disiplin betul sekali Ibu. Lalu berprinsip bersyukur, ya, jadi nilai-nilai yang mungkin harusnya kita lakukan di sekolah, ya, tentang nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan ya. Kalau kebijakan itu buat pimpinan, kalau ini nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sebenarnya kalau di psikologi kita mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Ini kita khususkan untuk siswa. Pertama, bertahan hidup, survival. Jadi sebenarnya siswa pun di sekolah ini bertahan. Mereka mencoba untuk bertahan. Saya harus keluar di sekolah dari jam 7 sampai jam 4. Saya harus keluar di sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Betul nggak? Ada yang keluar, izin pulang. Nah, sebenarnya mereka juga ada kebutuhan bertahan. Ya, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan, survival. Ketika mereka ketemu teman-teman yang mungkin kurang serang sama mereka di kelas, mereka tuh juga bertahan untuk saya nggak mau keluar sekolah, gitu ya. Jadi mereka sebenarnya belajar hidup di sekolah itu bukan cuma pendidikan, juga cuma pelajaran, ya, bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi sebenarnya siswa pun di sekolah butuh yang namanya cinta dan kasih sayang, tapi bukan kayak gini ya, I love you gitu ya, bukan seperti itu ya. Cinta dan kasih sayang yang mungkin bisa kita tunjukkan dengan sangat mudah adalah pertama kita menanyakan kabar ketika bertemu. Gimana kabarnya? Gitu ya, menyapa dengan tersenyum itu adalah menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang paling sederhana yang bisa kita tunjukkan. Gak perlu kita misalnya ngasih makanan gitu ya, itu kan memang sudah bisa aja, tapi itu udah satu level yang agak tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih terbatas, kita bisa dengan senyum, sapaan, menanyakan kabar. Itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang gitu ya. Ada tapi apa? Gitu ya. Say hello, betul, say hello. Yang ketiga, kebebasan. Nah ini yang selalu disalahartikan sama siswa. Apalagi sekarang ya, bebas merdeka katanya belajar. Karena bebas merdeka, apa? Karena bebas merdeka ya kita mau bebas, mau belajar atau enggak? Nah ini ya, kebebasan di sini maksudnya siswa boleh bernafas bebas, boleh ya. Mereka boleh bersosialisasi, mereka boleh mengeluarkan pendapat, tapi dengan ranah-ranah peraturan dan etika yang berlaku di masyarakat. Seperti itu, mereka boleh bebas, jadi tidak terkekang. Mungkin misalnya kamu nggak boleh aja gitu, tapi mereka juga punya aturan, punya etika, gitu ya. Yang nomor 4 yaitu mereka punya kebutuhan dasar yaitu kesenangan, happy. Makanya mungkin kadang-kadang kalau ada di kelas ada yang nggak ada guru mata pelajaran, mereka nyanyi-nyanyi, betul? Banyak ya. Mungkin itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar mereka mendapatkan kebahagiaan dengan cara bernyanyi. Ada yang mungkin nggak pada saat ada guru mata pelajaran mereka olahraga atau misalnya main basket. Tapi, nah, balik lagi dengan kebebasan yang tadi, kebebasan mereka yang tadi untuk mendapat kesenangan tetap berada pada peraturan sekolah. Artinya apa? Ketika tidak ada jam mengajar guru di kelas, mereka tetap harus standby di kelas. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kekuasaan, power. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa anak yang powernya sangat luar biasa. Misalnya ketika kita tegur, kita nasihati, mereka powernya lebih bapaknya. Sebenarnya itu adalah kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan mereka ya, ketika mereka ada kekuatan tersendiri. Tapi mungkin tugas kita sebagai guru adalah mengaturnya, mengendalikan si power anak-anak itu. Baiknya apa itu ya? Jadi sebenarnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Guru pun kita sebagai manusia berarti punya kebutuhan dasar. Tapi khususnya pada hari ini kita materinya tentang siswa. Ya, kita masukkan kepada siswa. Nah, kita memposisikan posisi kontrol guru ya. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik. Jauh dulu masih ada nggak sih Bapak Ibu yang sukain guru kita nyubit, ya
Zaman dulu katanya ada yang masih bisa ngepeleng ya. Terus kalau lihat di film-film apa pakai penggaris gitu ya, kalau tangannya penggaris kayu tangannya. Nah, itu namanya di posisi kontrol guru, dia memang posisinya sebagai penghukum. Jadi pasti di sekolah itu ada yang posisinya sebagai posisi peran penghukum. Ya tidak mungkin tidak ada. Contohnya kan ada mungkin lokasi siswaan yang lebih peraturan lebih ketat seperti itu. Yang kedua adalah, nah ini posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Apa sih contohnya? Nanti di slide berikutnya akan saya berikan contoh kata-kata yang biasa digunakan misalnya untuk guru posisi penghukum, guru yang biasanya membuat orang atau siswa merasa bersalah, gitu ya. Lalu teman, posisi guru sebagai teman. Lalu ada lagi posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Lalu yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nanti coba kita posisikan peran kita sebagai kontrol guru itu di sebelah mana. Ini kita contoh-contohnya ya. Nah ini contohnya. Pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya ya, kata-katanya gini. Coba kita katakan, mungkin terlihatnya dari itu. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah itu sebenarnya itu adalah salah satu contoh dia berperan sebagai posisi kontrol penghukum. Apakah salah? Tidak? Tidak ya? Tidak ada yang salah. Ini memang ada posisi-posisi tertentu, gitu ya. Mungkin kata-kata selanjutnya, kamu selalu saja salah. Nah itu berarti dia menjaga, berarti itu posisi kontrol penghukum. Lalu ada lagi nih, terlambat lagi, kapan obatnya? Nah itu juga ya. Oke, ini juga posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-katanya biasanya seperti apa sih? Biasanya kayak gini nih. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kan merasa membuat anak merasa bersalah jadinya, benar nggak? Atau ada lagi kata-kata gini. Berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Atau beberapa kali sih Ibu harus kasih tahu kamu? Itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ada lagi contohnya, yaitu gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi bagaimana nanti efek kata-kata gurunya itu benar-benar membuat anak merasa benar-benar bersalah. Itu adalah posisi kontrol guru membuat rasa bersalah ya. Next. Nah yang ketiga, posisi kontrol teman. Biasanya ini lebih ke dia lebih suka menjalin hubungan positif dengan siswa ya. Contohnya gini nih, misalnya anak siswa melakukan kesalahan. Nah biasanya si gurunya ngomong gini, ayo dong bantu bapak nih sebagai wali kelas kamu. Nah ada kata-kata gitu ya. Atau ada kata-kata lagi, kamu tuh nggak selama ini bapak kan udah bantuin kamu. Walaupun ada kata-kata rasa bersalahnya, tapi kan ketika ada bantuan berarti dia sudah merasa menjadi teman. Nah contoh yang lain kata-katanya, ya udah sekarang nggak apa-apa, lain kali nggak boleh ya. Itu contoh kata-kata posisi kontrol guru sebagai teman. Ya. Lalu ada lagi yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Ya. Nah kata-katanya seperti ini biasanya. Jadi selama ini apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira konsekuensinya apa yang sudah kamu lakukan? Itu pemantau. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan dari gurunya akan lebih merefleksi atau membayangkan ya, siswa membayangkan, oh aku habis gini nih, konsekuensi yang aku dapatin ini, itu pemantau. Jadi kayak sini begini ya bahasanya. Nah jadi semua yang dilakukan itu siswa langsung yang harus ngomong, yang harus berbicara. Posisi terakhir, ya, oh ini ada contoh lagi. Ciri khas pemantau adalah dengan nada yang datang tanpa ekspresi, nggak kayak gini. Kamu gak bukan kecewa sekali sama kamu, itu kan sedih ya. Tapi kalau pemantau itu lebih datang. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Datang kan? Ya, seperti itu. Oke, yang kelima nih, posisi terakhir manajer. Nah, biasanya posisi manajer ini dia akan ada pertanyaan seperti ini. Kamu merasa nggak kalau tindakan kamu itu salah? Kayak seorang manajer aja kayak ke anggota timnya gitu ya. Terus ada kata-kata lagi kayak gini. Kira-kira kamu bisa memperbaiki nggak kesalahan kamu? Nah, posisi tertinggi atau posisi yang paling baik dari 5 posisi ini adalah posisi manajer, bukan teman. Makanya kalau misalnya di sekolah kita selalu mengingatkan,
Jangan takut sama murid mungkin ya, termasuk saya juga yang mungkin sebenarnya selalu menjalin hubungan positif dengan murid, tapi ternyata ada 5 posisi di sekolah itu ya. Tidak ditulis semua sekolah punya murid mempunyai 5 posisi, tapi posisi yang paling baik adalah posisi manajer, karena konsekuensinya penjelasannya semua dikembalikan kepada siswa. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang merefleksikan, saya ini ada di posisi kontrol dulu sebagai ayah orang. Apakah bisa dari satu? Misalnya saya sebagai manajer pemantau bisa. Seperti itu ya. Sama masih banyak lagi kalimat-kalimat yang lain, tapi nanti akan kita coba di sesi berikutnya ya. Ini tentang posisi kontrol. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini maksudnya adalah, jadi di posisi manajer itu ada yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Contoh ya, nanti ada contoh maksudnya. Kamu merasa nggak kalau perbuatan kamu ini kurang bagus atau tidak tepat? Itu namanya memvalidasi. Ketika seseorang bilang, ya saya mengakui bahwa saya salah, berarti itu kita sedang memvalidasi tindakan yang salah, gitu ya. Jadi kami udah tahu sama salah. Nah itu bukan memvalidasi ya, tapi itu menjudge anak melakukan kesalahan. Lalu ada lagi menanyakan keyakinan. Benar, kamu yakin bahwa kamu melakukan kesalahan? Karena dari tadi sudah bilang ya kalau dia melakukan kesalahan. Terus kamu yakin bahwa kamu sudah melakukan peraturan, melanggar peraturan? Nah seperti itu. Ada lagi yaitu menstabilkan identitas. Nah ketika kita sudah mempertanyakan kamu benar melakukan kesalahan dan sebagainya, kita kembali lagi menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya kayak gini. Wajar manusia seperti itu. Mungkin kamu pernah telat 1 kali, tapi jika berulang-ulang itu berarti sudah menjadi konsekuensi kamu atau melanggar peraturan. Jadi menstabilkan identitas adalah bahwa manusia itu tidak sempurna. Kalau cuma sekali melakukan kesalahan berarti bisa kita maafkan. Tapi kalau berkali-kali, maka itu yang akan kita ingatkan anak-anak ya. Oke, sekarang kita analisis kasus ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya analisis kasus. Ini adalah kasus yang biasanya kita temui di kelas, apalagi Bapak Ibu wali kelas ya. Nah itu biasanya ada tertentu. Dan coba kita lihat di posisi kontrol mana bisa guru ini, lalu apa yang bisa kita lakukan. Saya ceritakan dulu ya seperti ini. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, yaitu Vivi dan Natali, mengetahui hal tersebut dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan atau tugasnya. Lalu Ibu Eni berkata seperti ini, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu dituduh Bapak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, Ibu Eni kan ngomong seperti itu ya, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu dituduh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tahu bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai aja Bu, gitu ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Kemudian keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni ini melaporkan kepada Ibu Santi yang tadinya tidak masuk. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan. Jadi Ibu Santi ini menanyakan kepada Natali, Vivi, kamu udah salah, mau nggak kamu memperbaiki kesalahan kamu kepada Bu Eni gitu ya. Lalu Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, gitu kan ya. Vivi dan Natali membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ya akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan ini boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat kepada Ibu Santi atau Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perlakuan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Kata Bu Santi ya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas.
terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, saya garis bawahi dulu. Bapak Ibu di sini ada nggak yang kalau ke kelas punya keyakinan kelas, atau ada yang mau dengar tentang keyakinan kelas? Ada yang mau dengar? Ya, ikrar. Kalau ikrar siswa kita ya, itu kan sebenarnya untuk semua. Nah, keyakinan kelas ini bisa jadi setiap guru mata pelajaran punya keyakinan kelas. Saya simulasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya ini ada Bu Delina, guru BK, kelas 10 ya Bu ya. Jadi misalnya Bu Delina pada saat awal masuk kelas, Bu Delina ini harus pas awal masuk kelas ya Bapak Ibu ya, pada saat pengenalan sekali. Bapak Ibu boleh memberikan secara kertas kepada mereka atau sticky note, lalu tuliskan keyakinan kelas, artinya adalah kesepakatan kelas. Ketika pelajaran, ketika ada bimbingan dan konseling masuk kelas, mereka materi kesepakatan kelas apa sih akan diambil, bahkan wali kelas pun punya yang namanya kesepakatan kelas. Contoh mungkin ada yang ngasih saling menghormati, tidak makan pada saat jam BK, gitu ya, tidak main handphone. Nah itu yang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya adalah mereka sendiri. Sehingga ketika mereka melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, mereka akan menerima konsekuensinya sesuai dengan mereka sendiri. Gitu. Jadi ketika tadi ya, ini kan sebenarnya kesepakatan kelasnya adalah pada saat jam pelajaran tidak boleh tertawa dan mengerjakan tugas. Nah, kali ini melanggar kesepakatan kelas. Sang Bu Santi kembalikan lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Gitu ya. Jadi bukan aturan ini kesempatan yang dibuat oleh guru, konsekuensi juga dibuat oleh guru tidak, tapi oleh siswa. Mungkin ini bisa digunakan pada saat nanti pelajaran atau ajaran pertama. Ya. Jadi setiap siswa punya kesepakatan atau keyakinan kelas sendiri sesuai dengan pelajarannya. Kalau saya sih tahu mungkin sekolah kita ada beberapa ya, kayak ujiannya kimia itu dia sudah buat kesepakatan kelas. Yang penting mengajukan tugas pada jam. Nah, tidak boleh kelas misalnya boleh santai, santai, serius tapi santai. Nah, seperti itu ya. Silakan. Oke, pertanyaannya, ya. Pertanyaannya adalah dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Tadi yang sedikit garis diskusi. Nah, penjelasannya di sini adalah Ibu Santi sudah menstabilkan identitas dengan cara Vivi dan Natali diajak untuk tenang. Itu namanya menstabilkan identitas juga. Jadi ada ngobrol dan tenang itu juga salah satu bentuk menstabilkan identitas. Jadi bukan pas ada masalah ngobrol langsung tegang. Saya pada itu ini kan identitas tenang ya. Lalu yang kedua, Ibu Santi melakukan validasi tindakan yang salah karena Ibu Santi mampu memahami alasan dan maksud. Jadi salah satu bentuk memvalidasi tindakan itu menanyakan alasan kenapa kamu berbuat seperti itu, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya Ibu Santi juga menanyakan keyakinan kelas. Vivi dan Natali tahu kan Kak bahwa ini melanggar aturan kelas kita. Nah itu ya, memvalidasi bahwa tindakan mereka itu memang salah, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Tadi kan bahwa mereka katanya meminta maaf, terus akan membuat diskusi kelompok mengenai tema saling menghormati. Gitu. Apakah itu sesuai dengan konsekuensi yang mereka lakukan? Jawabannya adalah ya sudah sesuai dengan langkah restitusi. Namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Pertama, Vivi dan Natali meminta maaf secara langsung kepada Bu Eni karena di kasus tadi misalnya Vivi dan Natali itu meminta maafnya lewat email, ya kan? Kan itu kurang etis ya. Nah, itu yang kurang etis. Kedua, Vivi dan Natali memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui perbuatan mereka sehingga Vivi dan Natali membuat diskusi kelompok tadi ya. Lalu tiga, mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tentang keyakinan kelas. Padahal sebaiknya gagasan mengenai keyakinan kelas dapat disampaikan langsung. Itu salah satu contoh ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengenali satu kasus. Nah, sebenarnya. Nah, kasusnya adalah kita yang ini ya. Oke, kasusnya mungkin bisa diperhatikan baik-baik. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Di papan tulis,
Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran ada Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utamanindra Irahi, rekan sejawat dari Bunindia. Alhamdulillah kemarin setelah melakukan sosialisasi, kemudian telah melakukan pemaparan dari budaya dari hasil guru penggerak. Alhamdulillah mengenai budaya positif di sekolah memang sangat dirasakan sekali, apalagi bila memang guru menguasai. Kemudian alhamdulillah juga dari hasil kemarin yang Bu Nindya telah sampaikan, saya sangat paham sekali bagaimana cara pengkondisian saya sebagai guru BK di Sekolah SMA PGI 1 ini untuk menerapkan pada siswa-siswi SMA PGI. Dan alhamdulillah juga setelah memang dirasa langsung ke lapangan menggunakan kata-kata yang kemarin dipelajari, itu sangat membuat kita mempunyai rasa saling memiliki dengan siswa. Kemudian kita memiliki rasa yang memang dari siswa pun sama terhadap gurunya, dan itu sangat luar biasa sekali budaya-budaya positif di sekolah. Jadi mudah sekali untuk terbentuk dengan cara-cara atau budaya-budaya yang sudah selama ini padahal kita tahu hal itu, cuman memang setelah kemarin dari Bu Nindya disampaikan kembali kepada kami selaku guru-guru SMA PGI, itu sangat berdampak positif sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.